Manusia itu tidak pernah lepas daripada perbuatan dosa. Kalau berbuat dosa, maka bergegaslah minta ampun sama Allah. Kalau sudah minta ampun ternyata terjerumus lagi berbuat dosa, maka kembali lagi kepada Allah minta ampun. Tidak akan rugi orang yang sering minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting apa? Jangan mempermainkan taubat. Jangan mempermainkan minta ampun sama Allah. Nah, di sini Nabi SAW juga menjelaskan kepada kita, wa adbi'is sayyi'atal hasanatam huha. Namanya manusia kadang terjerumus dalam perbuatan buruk, perbuatan dosa. Kalau sudah kita melakukan perbuatan salah, maka iringi, lakukan langsung perbuatan baik. Karena perbuatan baik tersebut bisa menghapus perbuatan buruk. Tapi di sini dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ampunannya hanya bisa didapat dari apa? Taubatan nasuha. Kalau dosa kecil, amal soleh bisa menghapus. Tapi sekali lagi, jangan sampai ngeremehkan perbuatan dosa kecil besar. Dua-duanya datangkan murkanya Allah, dua-duanya nggak disukai sama Allah. Para ulama menjelaskan kepada kita, tanda-tanda orang yang cinta itu adalah apa? Melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh kekasihnya. Tapi kalau melakukan perbuatan yang dibenci oleh kekasihnya, kau nggak cinta. Kau ngaku cinta sama Allah Ta'ala, tapi engkau melakukan perbuatan yang dibenci oleh kekasihmu, oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti tandanya kau nggak cinta. Karena kalau kau cinta, kau nggak akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kecil kalau ditumpuk, sering melakukan, dosanya jadi besar. Jangan ngeremehkan, nggak apa-apa saya berbuat ini sebentar ini setelah saya melakukan ini saya tak beramal soleh, toh amal soleh itu bisa menghapus dosa. Nah, kalau meremehkan seperti ini, mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita nggak sengaja berbuat buruk, bergegaslah dan iringi dengan berbuat baik. Karena apa? Perbuatan baik tadi, amal hasanah tadi akan menghapus perbuatan dosa yang kau lakukan. Jadi kalau kita sebetulnya melaksanakan sholat 5 waktu, tidak tersisa dosa kecil yang ada pada diri kita. Selesai sholat subuh sampai waktu zuhur, tidak sengaja berbuat dosa kecil. Datang waktu zuhur, wudhu dengan wudhu yang baik. Kemudian sholat zuhur, selesai sholat zuhur, dosanya di antara subuh sama zuhur tadi diampunin. Selesai sholat zuhur, nggak sengaja lagi berbuat salah. Datang waktu asar, wudhu yang benar, sholat asar, dosa kecil yang dia lakukan antara zuhur dan asar diampunin. Habis asar tidak sengaja, namanya manusia, berbuat dosa lagi. Datang waktu maghrib, wudhu'an hasanan, sholat maghrib, maka dosanya dari asar sampai maghrib diampuni sama Allah. Habis maghrib gak sengaja lagi, berbuat dosa lagi, wudhu yang baik, sholat isya, dosanya antara maghrib dan isya diampuni. Malam, waduh maksiat lagi. Datang waktu subuh, wudhu yang baik, kemudian melaksanakan sholat subuh, dosanya diampuni. Jadi kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah itu luar biasa. Kalau dosa besar, minta ampun, taubat sama Allah, taubatan nasuha. Pintu taubatnya Allah terbuka 24 jam. Di waktu siang Allah bentangkan tangannya, ampunannya untuk menerima dosanya orang-orang yang berbuat dosa di waktu malam. Di waktu malam Allah juga buka pintu taubatnya besar-besar, Allah bentangkan tangannya, pintu taubatnya bagi mereka yang berbuat dosa di waktu siang. Pintu taubatnya terbuka 24 jam, sholat yang kau lakukan menjadi pelebur daripada dosa-dosa kecilmu. Lewat 1 hari kau tidak punya dosa. Buku catatan amalmu kosong daripada perbuatan dosa. Di sini pertanyaannya cuma mau atau tidak. Kalau kita mau ya diampunin. Kalau lewat 1 hari ternyata masih ada dosa, berarti kita nggak berjuang, nggak mau untuk dapat ampunan Allah. Lawang difasilitasinya gampang. Kau sholat, dosamu diampuni. Kau salah nyesel minta ampun sama Allah Ta'ala, taubatan nasuha, dosamu diampuni. Tinggal kita melakukan apa enggak? Sholat menjadi pelebur daripada setiap dosamu.